Hukumnya, mandi Idul Fitri adalah disunnahkan bagi siapa saja yang hendak menghadiri sholat Idul Fitri, baik yang tua, yang muda, atau anak kecil, laki-laki dan juga perempuan. Kesunahan mandi Idul Fitri ini didasarkan pada hadis dari sahabat Faqih bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yauman nahri wa yauma Arafah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Arafah. Hadits riwayat Ibnu Majah. Juga hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadits riwayat Ibnu Majah. Akan tetapi, dua hadits ini dan juga hadits lainnya yang menjelaskan tentang mandi Idul Fitri dianggap lemah oleh para ulama. Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu menerangkan, terdapat dua hadits tentangnya yang lemah, akan tetapi telah sahih dari Ibnu Umar dan diketahui bahwa beliau adalah orang yang semangat mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau dahulu mandi pada hari raya sebelum keluar ke tempat sholat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan, sanad-sanad semuanya adalah lemah dan batil, kecuali asar sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena itu, yang menjadi sandaran utama kesunahannya adalah asar atau peninggalan perilaku sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, Salamah bin Aqwa, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah bertanya kepada beliau mengenai mandi. Lalu Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri." Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan diriwayatkan dari Nafi' radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dahulu mandi pada hari Idul Fitri sebelum mendatangi tempat sholat. Diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih. Di samping asar sahabat, kesunahannya juga didasarkan pada dalil qiyas, yakni dengan menyamakan hukum mandi Idul Fitri ini dengan mandi Jumat. Imam Nawawi berkata, yang menjadi pegangan kesunahannya adalah asar dari Ibnu Umar dan qiyas pada mandi Jumat. 2. Waktu mandi Idul Fitri. Terkait dengan kapan mandi Idul Fitri ini dilakukan, ada 3 waktu. Pertama, waktu tidak sah. Kedua, waktu sah. Dan ketiga, waktu utama. Pertama, waktu tidak sah, yakni mandi sebelum tengah malam di malam Idul Fitri. Maksudnya ketika kita melakukan mandi di waktu ini, maka mandinya dianggap tidak sah, atau aliasnya tidak dapat pahala sunnah. Demikian sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Alasan tidak sahnya karena maksud utama dari mandi Idul Fitri ini adalah untuk membersihkan diri dan berhias di hari raya.
sedangkan melakukannya sebelum tengah malam dianggap tidak bisa mencukupi untuk tujuan ini. Bahkan Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Al-Bajuri menghukumi haram jika ia sengaja melakukan hal tersebut karena melakukan ibadah yang rusak. Kedua, waktu sah, yakni mandi setelah tengah malam atau sebelum fajar. Artinya apabila kita mandi di waktu ini, maka mandi kita dihukumi sah dan dapat pahala sunnah. Imam Nawawi menjelaskan, apabila kami mengatakan yang paling sahih, maka sah mandi Idul Fitri sebelum fajar. Ibnu Aqil memberikan alasannya, karena waktu sholat Idul Fitri lebih sempit ketimbang waktu sholat Jumat, sehingga apabila dibatasi dengan fajar, maka terkadang bisa terlewatkan. Ketiga, waktu utama. Waktu yang paling baik dan paling utama untuk melakukan mandi Idul Fitri ini adalah setelah fajar atau setelah subuh. Mandi di waktu ini dianggap paling utama karena lebih dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muwatta disebutkan, dianjurkan mandi sesaat sebelum berangkat ke tempat ibadah. Ibnu Habib mengatakan, sebaik-baik waktu mandi adalah setelah sholat subuh. 3. Tata cara mandi Idul Fitri. Cara melakukan mandi Idul Fitri pada dasarnya adalah sama seperti mandi janabah atau mandi Jumat. Bedanya hanya pada niatnya saja. Jadi, cara mandinya sebenarnya sangatlah simpel bila dilihat dari fardu-fardunya, yakni pertama niat, kedua menghilangkan najis apabila terdapat pada badan orang yang hendak mandi, dan ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit atau seluruh badan. Akan tetapi, apabila dilakukan lengkap dengan sunnah-sunnahnya seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tak cukup hanya itu saja. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana praktek mandi yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seperti berikut. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menggosokkannya ke kulit kepala. Setelah itu beliau menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Lalu beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadits riwayat Bukhari. Lebih jelasnya, berikut adalah tartib pelaksanaan mandi dari fardu-fardunya, berikut sunnah-sunnahnya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pertama, ambillah air, kemudian basuhlah telapak tangan sebanyak 3 kali, sambil mengawalinya dengan membaca bismillah. Kedua, bersihkan atau hilangkan semua najis dan kotoran yang menempel pada tubuh. Dalam hadits dari Maimunah radhiyallahu anha disebutkan tentang sifat mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau membersihkan kemaluannya dan yang mengenainya dari kotoran. Hadits riwayat Bukhari. Ketiga, berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Keempat, mengguyur bagian kepala sampai 3 kali. Nah, pada saat kita membasuh bagian pertama dari tubuh ini, jangan lupa untuk niat mandi Idul Fitri. Adapun lafal niatnya adalah seperti berikut.
Nawaitul husla liyaumi idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk hari raya Idul Fitri, sunnah karena Allah Ta'ala. Penting diingat bahwa ini hanyalah lafal niat saja. Prakteknya, pada saat kita mengguyur bagian pertama dari tubuh, kita wajib hadirkan niat ini di dalam hati. Jika kita tidak niat atau lupa niat, maka mandinya dianggap tidak sah. Kelima, menyiram anggota badan sebelah kanan hingga 3 kali. Kemudian menyiram anggota badan sebelah kiri hingga 3 kali juga. Keenam, membasuh rambut dan menyela pangkal kepala dengan cara memasukkan kedua tangan ke air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala, dan kemudian menyiram kepala 3 kali. Ketujuh, menggosok bagian tubuh sebanyak 3 kali pada bagian depan dan belakang, juga menyela jenggot. Kedelapan, membilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi sebelah kanan, lalu sisi sebelah kiri. Catatan, penting diingat bahwa bagian-bagian tubuh berikut ini adalah termasuk bagian luar yang wajib terkena air, yakni rambut yang ada di tubuh, baik yang tipis atau yang tebal, bagian dalam telinga yang tampak dari luar, bagian retakan-retakan yang ada di tubuh, bagian kemaluan wanita yang tampak saat ia duduk, dan bagian yang tampak ketika seseorang buang hajat.